Keinformasi Minten pemirsa di mana PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk atau BBNI mengumumkan telah menghentikan pelaksanaan buyback saham 2026 lebih cepat dari jadwal yang ditetapkan hingga 8 Maret di 2027 mendatang. Penghentian buyback dengan memperhatikan kondisi makroekonomi, kondisi market, dan kebutuhan pelaksanaan pengalihan saham. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk menyampaikan telah menghentikan buyback setelah memborong kembali sebanyak 77.856.100 saham. Penghentian buyback tersebut memperhatikan kondisi makroekonomi, kondisi market, dan kebutuhan pelaksanaan pengalihan saham. Dengan memperhatikan tujuan pengalihan saham hasil buyback yang telah disetujui oleh RUPST, saham BBNI hasil buyback yang disimpan sebagai saham treasury atau treasury stock akan dialihkan melalui program kepemilikan saham bagi pegawai dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. Korporat Sekretari PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk, Oki Rushartono mengatakan, penghentian dan penyelesaian transaksi pembelian kembali saham atau buyback tidak mempengaruhi kegiatan usaha dan pertumbuhan perseroan, mengingat kondisi permodalan dan likuiditas perseroan yang tetap kuat pasca pelaksanaan buyback. Persero masih memiliki rasio cukup modal atau CAR yang berada di level yang sehat serta arus kas operasional yang memadai untuk mendukung seluruh rencana bisnis dan pengembangan usaha ke depan. Selain itu, pelaksanaan buyback juga merupakan upaya perseroan untuk memberikan dukungan terhadap stabilitas perdagangan saham di tengah dinamika kondisi pasar tanpa mempengaruhi kondisi fundamental maupun kemampuan perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha. Sebelumnya, aksi buyback saham maksimal 905,48 miliar rupiah ini mendapatkan izin pada rapat umum pemegang saham tahunan atau RUPST yang digelar 9 Maret 2026 lalu. Berbagi sumber, IDEX Channel. Dan secara teknikal, secara persentase penguatan, BBNI mengungguli penguatan signifikan jika dibandingkan dengan perbankan big cap lainnya. Intraday tadi sempat menguat di 5%, saat ini penguatan terbatas di 4,88%. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita akan coba lihat pergerakan intraday saham BBNI dan update jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda, pemirsa. Di penutupan hari sebelumnya, BBNI ditutup di level 3.290, pembukaan pagi tadi menguat ke level 3.300. 9 lewat 10 menit laju penguatan terbatas, namun masih bertahan di zona hijau di 3.290. 10.30 menguat ke 3.350 dan lagi-lagi pada posisi pukul 11 dan 12 laju penguatan kembali terbatas di 3.350. Namun di pembukaan sesi kedua mengalami lompatan yang cukup signifikan ke 3.380, pemirsa, dan saat ini posisi dari BBNI di 3.440 menguat ke 4,88% dan secara intraday di sesi kedua ini sempat menguat ke 3.460 dan saat ini di 3.440, laju penguatan terbatas di 4,88%. Kita beralih ke grafis selanjutnya, pergerakan saham BBNI dalam 6 bulan terakhir sudah mengalami koreksi yang cukup dalam, pemirsa, setelah dalam 6 bulan sempat bergerak di atas level 4.000-an. Di perdagangan awal November, posisi saham BBNI diperdagangkan di 4.430, Desember Januari tertekan ke 4.200-an. Namun di 4 Februari 2026 ini sempat menguat ke 4.630. Maret, April, Mei, dan 6 Juni mengalami koreksi yang cukup dalam hingga ke level 3.010-an, pemirsa. Namun di perdagangan Juli mencoba untuk bangkit ke 3.380, pembukaan sesi kedua, intraday hari ini sempat ke 3.460 rupiah per sahamnya. Dari sisi valuasi, ini cukup menarik untuk perbankan big cap BBNI dibandingkan dengan valuasi beberapa saham big cap lainnya. Posisi dari BBNI dari sisi valuasinya, terutama PBV-nya masih di bawah 1%, pemirsa. Kita akan coba lihat satu persatu. Dari posisi price to earning ratio-nya ada di kisaran 5.49 kali, PSR-nya di 1,5
1.29 kali. PBV-nya masih di bawah 1 kali di 0.77 kali dan PCFR di kisaran 0.76 kali. Ya, kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi. Dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Saham pilihan yang direkomendasikan cukup beragam pemirsa dari beberapa sektor. Yang pertama direkomendasikan adalah AADI, direkomendasikan buy dengan posisi supportnya di 7.725, resisten cukup lebar hingga ke 8.700. Dari retail ada MRT juga direkomendasikan buy, supportnya di 1.350, kemudian resistennya hingga ke 1.550. INKP produsen kertas juga direkomendasikan buy, supportnya di 6.900, resistennya lebih lebar lagi ke 8.000. Kemudian dari saham konglomerasi ada TPIA juga direkomendasikan buy 1785, 2.200. TPIA dan posisi BMRI yang memiliki nilai net sell asing terbesar di sesi pertama. Hari ini TPIA juga mencoba bertahan. Kita ke AADI terlebih dahulu, Ibu Liza. Pertimbangan untuk AADI hari ini berbalik menguat di menit-menit terakhir jelang penutupan di 1,56%, 8125. Intraday tadi sempat ke 8150. Pertimbangan buy di level berapa untuk AADI? Oke, ini ADI ini adalah menurut saya posisi yang paling oke untuk dia mulai menanjak gitu ya, walaupun masih dalam early stages. Jadi boleh beli di sekitar level 8.000 sampai 8.100. Kebetulan closingnya 8.100. Nah, ini kalau besok tembus ke atas 8.200 boleh kita average up, dan untuk target terdekat ya sekitar 8.600, 8.700 deh. Baik, dalam sepekan terakhir hari ini tampaknya level tertingginya Bu, 8150 intraday tadi. Bagaimana Anda melihat laju penguatan dari AADI, karena intraday hari ini juga sempat ke 7950 Ibu Liza? 7950 itu ada MA10 dan kebetulan supportnya ini deal dengan sukses. So jadi kita gunakan level tersebut untuk support dalam beberapa hari ke depan. Cut loss kalau misalkan di closingnya ternyata di bawah 7850. Baik, dari sisi pola Ibu, jangka pendek dan menengah ataupun juga jangka panjang, ini koreksi dalam sudah terjadi untuk ADI. Dalam jangka pendek dan menengah, seperti apa laju pembalikan untuk ADI? Oke, untuk dari sejak dia rontok di bulan Mei itu ya, kemudian mencapai low-nya di bulan Juni kemarin, dari low Juni itu sampai sekarang ini kelihatannya sedang bottoming ya. Maksudnya membuat base baru untuk supaya bisa dia ambil ancang-ancang untuk naik lagi gitu. Kalau sentimen secara in overall mendukung. So jadi makanya saya lihat juga ada semacam perilaku akumulasi mungkin di sekitar level 7750 sampai angka bulat 8.000 jadi penentu, dan hari ini ditembus kayaknya lebih mantap daripada hari-hari sebelumnya. Again, jangan full power dulu, mudah-mudahan Bapak Ibu belum beli terlalu banyak. Nanti kalau sudah 8.200 kita boleh tambah beli. Baik, penutupan hari ini di 8.125 menguat di 1,56%. Kecenderungan hari ini menguat cukup signifikan di menit-menit terakhir jelang penutupan di sesi kedua hari ini. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih ke saham pilihan yang kedua Ibu. Anda juga rekomendasikan AMRT ini direkomendasikan buy 1350, resisten hingga ke 1550. Penutupan hari ini kita akan coba update juga sebentar. Ditutup stagnan Bu di 1395, tapi lebih cenderung tertekan meskipun pelemahan berhasil dipangkas secara intraday.
Kalau tadi mau tahu polanya bagaimana, ini kalau memang dari jangka panjang, Ya. memang sejujurnya Alfamart ini memang masih downtrend ya. Dan tapi kalau di medium term atau short term, nah ini memang terkesan sideways, bottoming maybe. Dan memang perlu pembuktian ya, dia harus kuat di atas 1380 dan dia juga harus bisa menembus ke atas 1400 segera. Maka target jangka pendeknya ada di 1465 atau lebih panjang lagi bisa ke 1560. Baik. Ditutup stagnan hari ini, intraday tadi sempat ke 1400, kemudian level terendah hari ini di 1360. Dari sisi sentimen MSCI, Bu, AMRT tampaknya karena hanya turun kelas, dampaknya tidak terlalu signifikan dibandingkan dengan posisi saham-saham lainnya, tapi secara beberapa waktu terakhir sahamnya sempat ke 1100-an, namun saat ini sudah di 1300, Ibu. Ya, bahkan kalau misalkan nanti itu Alfamart naik sampai ke 1560, seperti tadi saya bilang, secara secara long term, major major term lah, time frame-nya gitu, itu 1560 masih merupakan resisten dari tren turunnya gitu. Jadi belum tekanan harga ini secara time frame yang lebih panjang itu belum berakhir gitu. Dan waktu di 1100 itu memang kebetulan ada supportnya juga dari channel turunnya ini. Jadi ya apalagi harga apalagi indikatornya juga sudah menunjukkan oversold, so banyak orang akhirnya beli di situ karena murah juga gitu. Baik, Murni dari sisi teknikal Ibu ya. Halo Ibu. Ya, kenapa? Gimana? Murni dari sisi teknikal ini Bu ya untuk KMRT ya. Ya, baik. Ya, kita beralih ke sampel yang ketiga Ibu, ada INKP, juga direkomendasikan buy. Range-nya cukup lebar Ibu, 6.900 hingga ke 8.000. Penutupan hari ini kita juga akan update untuk INKP. Emiten, coba kita lihat nih, Pulp and Paper 4,95%, 7425. Jauh dari level support Ibu 6.800 ini. Pertimbangannya seperti apa? Kemarin ini kan topik kita bikin kemarin ya, setelah closing. Kemarin closingnya 7075. Belum kenaikannya belum menembus MA10 dan 20 yang ternyata hari ini berhasil ya. Tapi karena harga sudah mantap kayaknya sudah di atas 7.000, so boleh untuk spekulatif buy. Nah, hari ini setelah naik 4% lebih, ini langsung tembus ke atas 7.400. This adalah good sign untuk INKP bisa bergerak maju lagi menuju 7.900 sampai 8.000. Nah, itu ada MA 50 di situ. Dan itu adalah resisten yang harus direspect gitu ya. So sampai 8.000 nanti kita lihat-lihat lagi deh kuat nembus apa enggak. Baik, 7425 Ibu, cukup jauh dari level support di 6.800-an tadi. Ada semacam pembatasan lain tidak Bu? Mungkin di 69 supportnya dengan laju penguatan hari ini atau tetap saja di level itu? Saya update karena penutupan hari ini naiknya kencang, jadi support untuk besok ada di level 7.350 sampai 7.100. Baik. 7.350 sampai 7.100. Penutupan hari ini di 7425 melesat di 4,95%, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Terakhir Ibu dari konglomerasi ada TPIA. TPIA juga memberikan perlawanan yang cukup hebat hari ini. Fluktuatifnya sangat tinggi Ibu, akhirnya bertahan menguat di 0,27%. Aksi jual asing juga termasuk dua besar selain BMRI. Analisisnya untuk TPIA? TPIA ini adalah saham yang saya bilang even titik low-nya beberapa hari waktu di bulan Juni lalu ini sudah mencapai level tahun 2020.
Mas David, level low tahun 2020. So apalagi RSI-nya juga sudah masuk matang oversold ya. So for me setelah TPIA tuh sempat berada di level harga 10.000 last year tahun 2025, 10.500, 11.000 bahkan. Sekarang TPIA ada di harga 1.000 ya kemarin. Iya. 200-an ini adalah suatu bargain hunting yang cukup menarik. Sangat worth it untuk sebuah spekulatif buy. Nah, apalagi sekarang kan harga minyak US WTI sudah turun di bawah 70. Minyak crude oil itu adalah bahan baku utama untuk petrochemical, bahan baku nafta yang nantinya akan bisa jadi biji besi, polipropilen segala macam gitu ya. Baik. Satu mungkin hambatan fundamental dari TPIA sudah bisa berbalik baik kembali, so harganya juga sudah mulai ada perlawanan gitu. Yeah. Dari level low 1.200 sampai sekarang 1.800 kelihatannya udah tinggi, tapi this is only just a start, very early stages untuk sebuah price recovery. Nanti kalau TPIA-nya sudah berhasil lewat 2.000, kemudian 2.160, 2.200, nah lebih terbuka lagi jalannya menuju sampai 3.000 atau 3.100. But then again, memang kita tidak perlu average-nya bertahap saja. Baik, pasang pilihan yang direkomendasikan pemirsa dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada di tangan pemirsa ID Action. Ada ADI, MRT, YNKP dan juga TPIA. Ibu Liza, kita hold kembali Bu. Saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini terlebih dahulu dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, untuk update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, indeks harga saham gabungan ini bertahan di zona hijau pemirsa dengan mengalami penguatan di 1,19%. Ya, penutupan di 5.986,497, beda tipis dengan intraday hari ini di 5.987,011. Kita akan nantikan untuk perdagangan esok hari apakah indeks harga saham gabungan mampu menembus ke level psikologis di 6.000-an pemirsa. Intraday terendah hari ini di 5890,441 usai dibuka menguat di sesi pertama pada pagi tadi. Langsung saja kita ke grafis yang pertama pemirsa, kita akan coba lihat update penutupan beberapa indeks lainnya seperti MNC 36, Jakarta Islamic Index dan juga ada LQ45. MNC 36 ditutup menguat di 1,62%, Jakarta Islamic Index menguat di 0,18% dan LQ45 menguat di 1,79%. Rotasi pergerakan sektoral grafis selanjutnya, properti sudah cukup lama tidak memimpin dari sisi penguatan sektoral. Hari ini melesat di 3,23%, konsumsi non primer menguat di 1,70%, keuangan juga menguat di 1,58%, teknologi melemah di 0,54%. Top gainers didominasi oleh saham-saham big cap hari ini, ada BBCA 6.300 transaksi di atas 1 triliun rupiah, BBRI, BRPT, kemudian juga ada Astra Internasional. Dan saham-saham yang hari ini masuk ke dalam deretan top loser pemirsa, ada COCO. Hari ini berbalik arah terdampak profit taking usai menguat di tengah raik isu jumbo. BRMS juga melemah di 510, Dewa 310 dan BNMR tertekan ke level 101. Update penutupan dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda terutama dalam menghadapi perdagangan di hari selanjutnya.